Kalau bahasa kita dulu kan istilahnya anugerah. Kita tidak bisa milih jatuh cinta dengan siapa, pada siapa. Makanya ya itu tadi, perlu kita imbangi dengan standing for love. Kalau sudah standing for love, yo akal budi, rasio dan sebagainya ya kita daya gunakan. Dalam rangka apa? Memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Baik, itu untuk pertanyaan pertama. Monggo, selanjutnya tadi yang siapa? Kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mungkin karena ini juga pertemuan terakhir sebelum Ramadan, dan saya juga ingin menyempatkan sedikit bercerita karena juga sedang cocok dengan temanya yang sekarang diangkat tentang spiritualitas cinta, atau lebih saya pahami tentang tasawuf seperti itu. Dulu waktu saya pertama kali ke Jogja, saya itu bertemu dengan beberapa teman-teman yang mereka itu mengaku, ya bukan mengaku sebenarnya, karena mereka sering menyebut mereka sedang berada di tahap thoriqoh. Yang mereka pelajari bukan syariat lagi ataupun rambu-rambu yang ada di dunia lagi, tapi mereka sedang mempelajari tentang tasawuf atau tentang kecintaan mereka, entah itu kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Namun di situ saya mendapati kebingungan, karena yang awalnya sebelum saya ke Jogja itu berlatar belakang syariat nyel kalau kata orang Jawa, dan saya dipertontonkan dengan teman-teman atau orang-orang yang mereka sering bertasawuf, mereka sering mengasihani banyak orang, mereka sering mengasihani hewan, sering juga berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun syariat-syariat yang ada di Islam seperti sholat, puasa, bahkan zakat dan yang lainnya, untuk sepenglihatan saya sendiri itu tidak mereka lakukan. Nah, di situ yang saya bingungkan, apakah mereka ini orang baik atau hanya berkedok seperti itu? Karena dulunya saya belum tahu kalau misalkan yang mereka aplikasikan itu adalah suatu hal yang berkenaan dengan cinta secara spiritual seperti itu. Nah, apakah angan-angan ataupun praduga saya kepada teman-teman saya itu suatu hal yang salah? Jika memang salah, saya harus kembali ke teman saya dan meminta maaf, dan juga atau memang cara mereka yang salah untuk menanggapi spiritualitas cinta itu dengan melakukan tasawuf mereka kencang, namun syariat-syariat mereka tinggalkan seperti itu. Itu sedikit cerita saya dan juga pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ini sering dibahas ya tema ini. Apakah tasawuf itu meninggalkan syariat? Saya tidak tahu kalau memang ada jenis tasawuf yang begitu. Tapi sejauh yang saya tahu, saya membaca kisah-kisahnya para sufi itu, hampir semua sangat gemar dengan syariat, sangat suka dengan syariat. Jangankan sholat yang 5 waktu, wong sepanjang malam sholat itu banyak sufi yang begitu. Ada yang sufi tidak hanya 5 waktu, sambil dagang, nanti sambil nunggu tokonya sambil sholat sekian ratus rakaat. Jadi rasanya malah senang sekali, karena orang cinta itu ingin dekat terus dengan yang dicintai. Untuk dekat dengan yang dicintai itu kan harus ada jalannya. Ya jalannya tetap syariat.
Ya enggak tahu tadi pemahaman masnya mungkin enggak kelihatan atau enggak tahu saja atau salah paham, mungkin begitu. Tapi sejauh yang saya tahu dari torekot manapun, mungkin yang muktabaroh ya, saya ngertinya di Indonesia kan yang kelihatan yang itu. Tapi semuanya masih syariat. Tidak ada yang kemudian tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Saya kira tidak ada. Karena begini, sepanjang kita meyakini Allah Tuhan dan Al-Quran itu firman-Nya, berarti perintahnya Allah, sementara di dalamnya ada syariat, berarti kan itu perintah dan permohonan Allah langsung. Sementara Allah itu tadi kita deklarasi saya mencintai Allah. Loh, kalau memang mencintai Allah, berarti kan permintaannya, perintahnya akan dengan sangat senang hati kita jalankan. Logikanya orang cinta kan begitu. Ya cinta itu memang batin, rasa. Tapi manifestasinya kan ada dalam lahir. Ada di kata-kata I love you kalau kamu jatuh cinta. Ada di, misalnya kalian bilang punya pacar, kan bilang I love you pada pacarmu, kemudian kalau disuruh apa-apa mau, mas mbok aku kalau kuliah jam 7 dijemput, kamu dengan ikhlas jemput. Wah, kalau habis kuliah pagi itu jam 9 lapar ya, mbok aku ditraktir, siap, ayo traktir. Meskipun kamu tidak punya duit, ya diutang-utang ke. Itu orang cinta. Ya memang rasa sih, tapi ekspresi dan manifestasinya kelihatan di lahirnya. Kok ada orang jatuh cinta kemudian yang dia cintai minta melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang kita punya, kok kita tidak mau memberikan? Orang pasti bilang, tenane kamu cinta. Kalau cinta, jangankan disuruh 5 kali, utuh 50 kali seperti sebelum Isra Mi'raj, ayo, tidak masalah. Itu harusnya begitu. Jadi rumus sederhananya itu. Dan saya memang kalau baca sejarah-sejarahnya para sufi itu, justru mereka itu rasanya kok heboh sekali ya kalau sudah urusan sholat, puasa. Ada yang sampai puasa itu hanya buka puasa dengan air putih. Kayak Robi'ah itu waktu buka puasa pernah dia, enak ya kalau buka puasa ini ada roti misalnya. Begitu mau buka puasa ada orang minta-minta butuh roti, ya dikasih semua, tidak jadi buka puasa pakai roti. Dan kayak gini malah cerita seperti ini banyak. Jadi makanya kalau itu torekot beneran, tasawuf beneran, harusnya tidak anti syariat. Kalau ada, mungkin ada yang salah paham, salah tafsir terhadap ajaran-ajarannya para sufi, salafus soleh, dan lain sebagainya. Kalau ada. Tapi sejauh saya tahu ya masih serius dengan syariatnya. Mungkin memang ada 1-2 yang di luar mainstream. Tapi itu kalau menyebut dasarnya adalah cinta saja sama Allah, jangan lupa cinta itu ya memang rasa. Tapi pembuktian dan manifestasinya itu kelihatan, antara lain lewat jalur syariat tadi. Baik, saya kira itu dulu ya untuk yang tadi. Dan ini banyak dibahas kok di banyak-banyak forum, termasuk di googling, nanti boleh cari argumen tentang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya izin bertanya kepada Pak Faiz. Begini Pak, di minggu kemarin kami mengaji tentang cinta menurut Anthony de Mello, yang mana dijelaskan lawan cinta itu adalah keterikatan dan juga ketakutan. Nah, bagaimana jika kita ini sedang berada dalam suatu hubungan, misalkan hubungan pernikahan. Nah,
namun pasangan kita itu memiliki sifat posesif ataupun pencemburu. Nah, jadi perasaan posesif ataupun cemburu ini membelenggu kita karena menciptakan ketakutan tersebut sehingga membatasi ruang gerak, ruang interaksi dan sosialisasi diri kita terhadap orang lain ataupun untuk mengikuti suatu kajian seperti itu, Pak. Nah, rasa keterikatan ini dan ketakutan itu justru bukan datang dari diri kita sendiri, melainkan dari pasangan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau ditanya strateginya, kuncinya orang berhubungan di level apa saja, tidak hanya di perkawinan, relasi sesama manusia jenis apapun, itu kunci idealnya terletak pada komunikasi. Yang punya teori seperti ini, ada filosof namanya Habermas. Hubungan manusia dengan manusia itu harus dijembatani dengan komunikasi yang sehat. Dari perspektif tertentu kita punya pasangan kok posesif, kok cemburu, itu dari titik tertentu bisa kita pahami, oh berarti memang seneng tenan sama saya, suka beneran sama aku. Buktinya ada cemburunya, ada posesifnya. Tapi kalau ekspresi dari sifat posesif dan kecemburuan itu malah jadi penjara, itu yang harus dikomunikasikan. Harus ada komunikasi yang terbuka, setara, seimbang. Jelaskan apa yang kita inginkan, dasarnya apa. Bila perlu tunjukkan, buktikan bahwa yang akan saya lakukan ini aman kok. Misalnya, jangan ikut kajian-kajian itu nanti kalau tergoda dengan santri-santri yang di sini misalnya. Ajak saja ke sini, yuk dilihat situasinya loh, yang cowok di sini, yang cewek di sana, ndak jadi satu. Atau pokoknya kasih bukti, kasih argumen untuk menunjukkan bahwa ndak mungkin saya nyeleweng, ndak mungkin saya berubah dan lain sebagainya. Dan itu mestinya ya butuh proses pelan-pelan. Proses ini yang kadang-kadang kita ndak sabar. Kita ingin segera bebas, akhirnya tensi tinggi, yang sana juga kukuh dengan pandangannya sama-sama tinggi, komunikasi tidak terjadi, yang terjadi saling mendominasi. Itu karena kalau posesif seperti itu kan nanti lama-lama nama lainnya jadi bukan cinta lagi. Di balik sifat posesif seperti di Anthony de Mello kemarin itu kan ada pamrih-pamrih. Posesif itu kita memperlakukan orang lain seperti barang, seperti laptop. Pokoknya harus milikku terus, kalau waktunya dibuka ya saya yang buka, waktunya ditutup saya yang nutup, kayak laptop. Tapi manusia tidak bisa begitu. Jadi kalau pakai teorinya Habermas tadi, hubungan itu ada hubungan subjek-objek, ada hubungan subjek dengan dirinya sendiri, ada hubungan subjek dengan subjek yang lain. Jadi kalau subjek dengan objek itu gampang. Kita mau apa saja, suka-suka kita. Minuman itu saya banting juga bisa. Laptop ini saya matikan apa saya hidupkan, suka-suka saya. Ini namanya subjek objek. Ada subjek dengan dirinya sendiri, itu penghayatan kita terhadap hidup. Kalau ini tidak masalah lah, wong subjektif. Menurut saya ini benar, menurut saya ini baik, menurut saya ini luar biasa. Itu penghayatan hidup kita. Tapi nanti ada orang lain, yang orang lain juga menurut dia ini baik, menurut dia itu benar dan lain sebagainya. Ketemu kita, itu yang disebut subjek-subjek. Nah, kita harus sadar itu, yang kita hadapi ini manusia. Yang punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita.
Sampaikan saja, saya juga manusia, saya punya keinginan, saya punya cita-cita, saya punya harapan, sebagaimana sampean. Apa yang harus saya lakukan, yang kita sama-sama nyaman, yang sana juga begitu. Yuk, itu namanya komunikasi. Kalau bahasa Jawanya diuwongke. Sifat posesif berlebihan itu nanti cenderung hanya mengobjekkan pasangan kita. Bahwa pasangan itulah nanti yang memuaskan kebutuhan dan keinginan kita. Kita lupa bahwa pasangan kita juga punya kebutuhan dan keinginan. Wong dia sama-sama manusia. Disitulah pentingnya saling berkomunikasi. Sulit Pak berkomunikasi. Masya Allah pasangan saya itu misalnya begitu. Kalau sulit carilah perantara. Kalau bahasa Al-Quran itu ada istilah hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Wah sulit ini ngobrolnya. Sudahlah minta bantuan Pak D, opo Bapak, opo Ibu yang bisa mewakili ngomong. Kalau kita sendiri yang ngomong tensi tinggi nih mesti meledak. Nah, itu namanya hakam, perwakilan. Jadi ada banyak jalan. Yang penting jangan lupa bahwa pasangan kita itu manusia. Sama-sama manusia, sama-sama punya keinginan, sama-sama punya cita-cita. Kalau kita memang benar mencintai, pasti kita ingin dia bahagia. Jadi yang kita perjuangkan tidak hanya keinginan selera kita, tapi juga keinginan dan kebutuhan dia. Nah, jalannya memang komunikasi. Dan lagi saya ingatkan lagi, perlu proses ya, tidak bisa instan. Pelan-pelan, mungkin diawali ada ngalah-ngalahnya sedikit, terus pelan-pelan digiring. Karena insya Allah manusia itu ya tidak seperti binatang yang pakem. Hati itu bisa digeser, bisa diubah, bisa dilembutkan. Yang terakhir jangan lupa, mungkin ini yang paling penting, berdoalah. Minta pada Tuhan untuk dibuka hatinya, dilembutkan hatinya. Insya Allah kalau Allah ridho, Allah berkenan ya, ada bantuan besar nanti dari Allah untuk yang terbaik dalam hidup kita. Oke, itu ya pertanyaan tadi. Monggo kalau masih ada. Yang selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih ke ini ya Ustadz. Jadi saya tuh kadang mengaitkan hal-hal kecil yang terjadi tuh sama Allah kayak gitu. Misal mungkin ketika nggak sengaja jatuh, atau mungkin kejedot, atau mungkin kesandung gitu. Pasti seketika pikiran saya tuh langsung bilang gini, mungkin Allah marah ya gitu, mungkin ini teguran ya, atau mungkin yang saya lakuin tadi tuh salah gitu, mungkin makanya Allah tuh negur dari saya kesandung misalkan. Dan itu tuh emang kayak hal-hal kecil itu tuh selalu dikaitkan kayak gitu Ustaz. Nah jadi kayak entah saya juga nggak tahu apakah itu suatu ketakutan yang berlebihan ataukah apa ya, atau emang tuh lagi di posisi jauh nih dari Allah kayak gitu, makanya hal-hal seperti itu kemudian menimbulkan perasaan-perasaan yang demikian gitu, sehingga hal-hal kecil pun dikait-kaitkan gitu. Mungkin begitu. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi begini ya, saya tidak tahu teman-teman itu memaknai momen-momen hidupmu sebagai apa. Karena manusia itu memang punya kuasa memaknai apapun itu. Tapi kalau bisa, pastikan makna yang kalian berikan punya efek membuat kita tambah dekat dengan Allah. Karena rute hidup ini pastinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada akhirnya kita akan kembali pada Allah. Berarti apa? Kita on the right track. Kita ada di jalur yang benar. Kalau
umur kita bertambah dan kedekatan kita dengan Allah bertambah. Berarti kita ada di jalan yang benar. Wong umur kita itu tujuannya kembali pada Allah. Kalau kita berjalan kembali pada Allah, kan ukurannya kita tambah dekat terus apa tidak dengan Allah. Kalau kita tambah dekat, oh berarti aku jalanku benar. Tapi kalau kita tambah jauh, kemungkinan salah jalan. Nah itu rumusnya hidup kan itu. Maka mengalami apapun, ayo dimaknai yang itu membuat kita tambah sadar tentang Allah, tambah dekat dengan Allah. Boleh kok tadi setiap kali jatuh, wah ini jangan-jangan teguran dari Allah. Nah yang terus selanjutnya berarti saya harus memperbanyak ibadah nih. Nah itu yang saya sebut efeknya membuat kita tambah dekat dengan Allah. Tapi kalau setelah dimaknai begitu terus sudahlah peduli amat, Allah kan Maha Penyayang, selesai. Nah, itu berarti pemaknaannya kurang lanjut. Jadi dimaknai apapun monggo yang arahnya tambah dekat kita dengan Allah. Mungkin tidak harus persis ini hukuman dari Allah atau ujian dari Allah. Mungkin yang lain memaknainya, wah ini mungkin karena saya ceroboh, tidak hati-hati ini. Selanjutnya saya akan lebih serius, hati-hati menjaga tubuh ini biar tidak sakit, biar bisa lebih kuat ibadahnya dengan Allah misalnya. Ini juga pemaknaan. Yang penting dimaknai apapun hidup ini, pastikan makna kita membuat kita tambah dekat dengan Allah. Karena manusia itu kan memang tidak pernah berhenti di fakta, selalu memberi makna tentang apapun. Ngaji malam hari ini, setiap kepala punya makna. Pemilu kemarin, setiap kepala punya makna. Masing-masing orang menempelkan label, menempelkan makna pada apapun, pada sesuatu apapun yang ada di sekelilingnya. Jangankan yang hebat-hebat, yang kecil-kecil saja kita memaknai. Masuk ke masjid sini, loh masjid ini kok catnya hijau ya. Jangan-jangan masjid ini terus itu makna namanya. Kamu kemana gitu lihat pakai hitam-hitam, wah kok hitam ya. Hitam itu kan simbol kegelapan misalnya ya. Jadi manusia itu selalu memaknai. Maka pastikan kalau kita memberi makna apapun, makna yang efeknya membuat kita tambah dekat dengan Allah. Nah sehingga setiap peristiwa jadi pelajaran kita, jadi hikmah bagi kita untuk tambah dekat dengan Allah. Jadi tidak apa-apa dimaknai seperti tadi. Pak, setiap kali mendapatkan musibah kok saya mikirnya selalu peringatan atau hukuman dari Allah biar saya lebih, tidak apa-apa kalau dari situ terus jadi lebih baik. Tapi kalau setelah itu ya kembali ke asal lagi Pak, ke settingan awal lagi ya, berarti tidak ada perbaikan dari situ. Baik, itu ya untuk pertanyaan tadi. Boleh, monggo. Kan selesainya jam 10. 2 pertanyaan. 1 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat asik sekali membahas tentang filsafat kita masuk dalam konsep tasawuf. Yang aku pahami ketika cinta itu dibahas dalam konsep tasawuf dan tasawuf itu bersifat abstrak, maka tafsirannya pastinya abstrak. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya la ya'riful wali wala wali, tidak akan mengetahui seorang wali kalau dia bukan wali. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana Pak Faiz bisa menafsirkan bahwasanya argumen-argumen yang dibuat oleh Hafidz Asy'ari ini berbunyi begini dan begini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku kemetik banget dengan salah satu syairnya Hafidz Asy'ari yang berbunyi dengan berhenti membaca Tuhan, karena sukat apapun kita membaca Tuhan tidak akan sampai kepadanya. Ya, aku sangat setuju dengan pantulan syair tersebut. Yang aku tanyakan, aku pengen nanya ke Pak Faiz, mungkin pertanyaan aku ini keluar sangat dari pembahasan ini.
syarat sah wajib masuk Islam itu kan pertama memang membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang dimaksud bersaksi di sini gimana, Pak? Lantas karena syahadat ini syarat wajib pertama dan orang-orang tidak mengerti bagaimana sih filsafat syahadat itu sih, Pak. Karena kebanyakan orang gak mengerti syahadat lalu masuk pada yang kedua, yaitu melaksanakan sholat. Apakah sholatnya bisa terima? Secara akal budi hal itu tidak terima. Kalau konsep pertama tidak bisa dilakukan, saksi yang seperti apa, Pak? Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Saya jawab agak ringkas ya, karena jawabannya panjang. Dulu mungkin boleh direfer, dulu kita pernah membahas syahadat ini antara lain waktu kita membahas Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ada ajaran namanya Sasahidan. Jadi cuma saya tidak mengulang itu ya, silakan teman-teman lihat. Tapi intinya begini, syahadat itu ikrar bahwa Allah adalah Tuhan bagiku dan Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah utusannya. Ikrar ini kan harus serius. Nanti kelihatan syahadatmu serius atau tidak itu dalam hidupmu. Kamu ngakunya Allah lah Tuhanmu. Benar enggak sih praktek hidupmu itu Allah Tuhanmu? Benar enggak kamu enggak pernah nyembah selain Allah? Benar enggak kamu enggak nyembah jabatan? Benar enggak kamu enggak nyembah harta? Benar enggak kamu enggak nyembah apalagi? Banyak sekali kadang-kadang kita sesembahan selain Allah kita enggak sadar. Sampai ke level menyembah pikiran kita sendiri misalnya. Jadi itu namanya orang menyebutnya tidak sekedar mengucapkan syahadat tapi bersyahadat. Jadi coraknya hidup kita itu ya corak syahadat. Selalu mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangannya, hidup sesuai norma dan nilai yang ditetapkan oleh Allah. Implikasinya itu. Jadi ada orang masuk Islam dengan baca syahadat, ya selanjutnya dia harus membuktikan bahwa syahadatnya itu serius. Dengan cara apa? Menjadikan Allah jadi Tuhannya dalam hidupnya dan Rasulullah jadi utusannya dalam hidupnya. Kalau tidak, ya ungkapan syahadat tadi hanya di mulut. Makanya terus setelah syahadat itu kan ada pelajaran tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi menjalankan keimanan, tidak sekedar mengucapkan keimanan. Itulah hakikatnya syahadat. Mudahnya begitu. Makanya ada cerita, saya lupa dulu mungkin di versi Sunan Kalijogo ya, saya cerita muridnya namanya Syekh Jangkung itu. Yang waktu ujian baca syahadat, yang lain ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma Syekh Jangkung ini keluar dari masjid, naik ke pohon kelapa tertinggi terus menjatuhkan dirinya. Waktu ditanya, "Loh kamu kok repot-repot begitu?" "Ini pembuktian saya bahwa saya yakin Allah itu Tuhan dan yang ngatur segalanya. Makanya saya pasrahkan diriku sepenuhnya pada Allah dengan cara loncat dari pohon kelapa." Tapi jangan ditiru ya. Saya tidak yakin dengan kemantapan hatimu. Jadi itu yang disebut bersyahadat. Tidak sekedar di mulut, tapi ada implikasinya dalam kehidupan kita. Ya mudahnya, itu kan namanya syahadat tauhid. Berarti hidup kita ya harus hidup seorang yang bertauhid. Kalau tidak, berarti syahadat kita kemarin itu hanya di mulut saja. Tidak serius. Pak, tapi kan itu berat, Pak. Ayo lakukan, ikhtiarkan sejauh yang kamu mampu untuk menjadikan Allah yang nomor satu dan satu-satunya sesembahanmu.
termasuk mengikuti tuntunan-tuntunannya Rasulullah. Baik, saya kira itu ya Mas jawaban pendeknya. Nanti panjangnya bisa dilihat di sesi ngaji sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelumnya Ustadz saya izin bertanya. Mungkin ini pertanyaan yang sangat sederhana berkaitan dengan tema pada malam hari ini tentang cinta ilahiyah. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita itu menghadirkan rasa cinta kepada Allah pada setiap gerakan sholat, terutama pada sholat 5 waktu. Karena yang saya rasakan sampai saat ini masih sholat itu pada level kewajiban, belum pada level kebutuhan gitu. Mungkin hanya sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah ya sudah sholatnya level kewajiban. Banyak yang masih bolong-bolong. Nah, ya. Baik, jadi ya memang Muslim yang baik itu naik kelas terus, tambah baik ya. Gimana sih cara menghadirkan Allah di setiap kita sholat? Kadang-kadang kita mikir ini saja malah jadi lupa waktu sholat, mikir gimana ya caranya biar Allah hadir, malah tidak khusyuk. Kalau dalam bahasa psikologi yang belakangan sering kita pakai, itu kita perlu mindful. Mindful itu sederhananya menghadirkan kesadaran sepenuhnya tentang apa yang sedang kita lakukan. Mindful itu mungkin dekat terjemahannya kalau dalam Islam khusyuk. Khusyuk itu bukan tegang terus kaku harus ingat Allah, enggak. Tapi justru longgar, lepaskan semuanya, sadari kita ada di momen sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Nikmati momen itu mindful. Ya belakangan wacana mindful ini sering dibahas di mana-mana, mungkin karena manusia hari ini itu pikirannya sibuk sekali mikir apa-apa. Kita belakangan terbiasa melakukan pekerjaan sambil pegang HP, makan sambil pegang HP, kuliah sambil baca HP, ngaji sambil lihat HP, opo itu sambilan. Pikiran kita terlatih bercabang, tidak menikmati apa yang sedang kita lakukan. Makan sambil pegang HP, kita lupa betapa enaknya yang kita makan, kita lupa mahal loh ini tadi belinya, enggak, sambil lihat HP. Itu namanya tidak mindful. Kita tidak menikmati setiap suapan yang kita masukkan ke mulut. Kita tidak menikmati lembutnya makanan atau kerasnya daging yang kita kunyah. Kita lupa dengan tidak pernah sadar. Momen demi momen hidup kita alami tanpa kesadaran. Apalagi terus sholat itu kita sering kesadaran kita tidak hadir. Sholat itu kita kayak otomatis kayak robot. Sholat, ya sholat, waktunya sholat, tapi waktu sholat sudah sambil mikir apa, sambil mikir ini itu. Nanti waktunya zikir habis sholat itu kita sudah pegang HP. Nanti subhanallah kalau dulu tangan gini, sekarang sambil nyekrol. Subhanallah, subhanallah. Kamu wiritan sambil pegang HP. Bisa begitu sekarang ya. Ayo ya, kita sekarang sulit bahagia karena kita tidak pernah fokus. Ayo kita nikmati apapun momen yang sedang kita jalani. Sekedar ngobrol dengan teman akan jauh lebih asik kalau HP-nya kita balik, kita tutup. Yuk ngobrol yang asik yuk. Tidak sebentar-sebentar gini. Nanti berdua jalan-jalan di mall, duduk di mall, yang satu ngadep sana, yang satu ngadep sini. Ini semua. Lah ngapain, gunanya apa tadi jalan-jalan kok cuma lihat HP terus. Sholat juga begitu. Ayo kita nikmati setiap gerakan, setiap momen, setiap bacaan. Jadi ketika kita bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita sadari betapa Dia yang maha tinggi, betapa rendahnya kita.
betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Dia. Kesadaran ini akan nambah kita khusyuk, nambah kita sadar betapa saat ini kita sedang berhadapan dengan zat yang luar biasa itu. Betapa ini momen yang sangat berharga, yang tidak boleh lewat sia-sia begitu saja. Nah, ayo kita latihan ya. Yo memang tidak bisa langsung seperti itu, tapi ayo belajar setahap demi setahap menuju ke sana. Wong teman-teman kalau ngadep dosen, apa ngadep dekan, apalagi ngadep rektor itu kan yo begitu seriusnya semangatnya. Kadang dosennya ngomong ndak lucu, kamu paksain ikut ketawa karena ndak enak demi dia yang di depanmu. Nah, waktu sholat juga begitu. Yuk, segalanya, fokus, perhatian, pikiran, perasaan kamu hadirkan. Ya mungkin tidak bisa langsung 100%, setahap-setahap ya, 10% lah. Pak, saya itu biasanya ingat di awal-awal saja sama di ujungnya. Nah, nanti mungkin ditambahi. Plus sekarang saya nambah, Pak, waktu sujud tambah penghayatan saya. Waktu rukuk sekarang nambah penghayatan, Pak. Tidak apa-apa, kamu tambah terus sampai pada akhirnya fully, sepenuhnya kamu bisa sadar menikmati sholat, menikmati betapa berharganya momen ketika kamu sedang berkomunikasi berhadapan dengan Allah dalam sholat. Baik, saya kira itu ya teman-teman, udah jam 10. Kita lanjutkan lagi insya Allah yang versi ngaji seperti ini nanti setelah Idul Fitri. Tapi nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan Ramadan, mungkin 1-2 kali saya masih ada acara di masjid ini mungkin, tapi tidak habis sisa, biasanya ya menjelang buka puasa. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.